Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Eman Poran. Pada siang hari ini sangat terik. Kita lagi di tengah-tengah kebun porang. Kembali saya akan berbicara porang pada siang hari ini, dan alhamdulillah kita kedatangan salah seorang pejuang pangan Indonesia, ya. Dia adalah prajurit paling depan, ya, karena garda terdepan pejuang pangan, ya. Beliau adalah Pak Musakar, yang juga PPL, salah satu PPL penyuluh pertanian di Sidrap, tepatnya PPL Bila, Pak, ya, Kelurahan Batu. Jadi beliau datang untuk melihat tanaman atau percontohan tanaman budidaya kami, yaitu porang. Akan sharing, ya. Oke, selamat siang Pak Musakar. Ya, selamat siang. Ya. Terima kasih atas mungkin ada tentang porang. Tujuan Bapak ke sini untuk melihat, ya, kami selaku anggota petani atau masyarakat yang membudidayakan porang. Silakan Pak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya tujuanku ke sini, saya mendengar kabar dari beberapa petani katanya ada di Kelurahan Batu, khususnya di kelompok tani harapanku ini, yang menanam porang. Ternyata alhamdulillah saya sudah berada di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengah kebun. Ternyata betul-betul bisa tumbuh di Kelurahan Batu ini. Tujuan saya ke sini, saya tentu harus melihat dulu potensinya ini. Ternyata potensi cukup, tanah cukup, alhamdulillah ternyata bisa tumbuh. Dan saya harapkan nanti ini saya bisa sarankan kepada semua petani yang ada, khususnya di Kelurahan Batu ini, supaya bisa nanam porang. Meskipun sedikit dulu, yang bisa dijangkau keuangan seperti itu. Bahkan saya anjurkan nanti ini ke petani ini, kalau memang ini betul-betul berhasil ini, saya anjurkan untuk mengambil dana kur yang 50 juta itu per hektar. Saya sarankan, ya, supaya mumpun ada bank yang bisa meminjamkan kita ini. Ini sangat luar biasa nih kalau hasilnya ini, ya, seperti kami dulu lihat waktunya ada di Menteri Pertanian di Tandumai, Bendoro, Kabupaten Sidrap ini, sangat menjanjikan. Bolehlah dikatakan janganlah 3 kilo per hektar, 1 kilo per hektar dalam 1 tahun itu sudah lumayan, ya. Dikali petani, Pak, ya. Jangan 50.000 kalau saya 30 tomo dikali 5.000 itu 150.000, jangan 8.000. Kalau 8.000 sampai gila nanti petani. Lebih bagus. Tepanannya lebih bagus, lebih baik. Tapi untuk saya sebagai penyuluh, ya, jangan terlalu mengayalkan tinggi dulu. Upayakan dulu menanam dulu. Mulai dari awal dulu. Dari awal dulu. Jangan bilang seperti ini, seperti bacuk pere, tanaman jara. Jangan, karena ini sangat menjanjikan, ya, sangat menjanjikan sekali ini. Kenapa menjanjikan? Karena sekampung kita menterinya adalah orang Bugis, ya. Harapan ini tidak mungkin. Jadi kita ini kalau misalnya memang gagal ini, ya, tidak terlalu sulit mencari beliau. Ternyata menterinya adalah Pak Sahrul Yassin Limpo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode. Ditambah lagi dengan petaninya adalah saudara kita, boleh dikatakan keluarga besar di Kecamatan Petani, adalah Haji Saharudin. Dia adalah wakil DPR, ya, dari para Nasdem. Ya, ini kita tidak bisa ini. Kita campur dia, ternyata ya sangat menjanjikan. Bahkan ada pabriknya nanti di Talumai sana pada tahun depan, insya Allah. Jadi janganlah ragu kepada bapak-bapak petani-petani yang ada, ya. Mudah-mudahan kita. Saya juga ini ada kebunku ini 10 hektar saya mau tanami dulu. Makanya saya berbincang-bincang ke sini. Saya mau beli bibit ini. Saya beli bibit ini sama Pak Herman, insya Allah ini. Ya 1 kilo atau 2 kilo. Saya bisa, karena ada kebunku 10 area lebih lah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Motivasi yang sangat baik yang tadi diberikan. Oke, sambil kita jalan, Pak, ya. Lihat porang yang sudah dorman atau mati atau masa tidur.
Ya. Jadi Ternyata ini sudah ada buahnya ini. ya, beliau berikan motivasi, semangat. Buah, ada buah, buahnya ya. ini. Ini sudah berbuah ini. Oke, Buah ya. Buah ya. ini Pak sudah mati ya, sudah dorman full. Dorman. Ini sudah dorman Jadi full. kalau dorman nanti ini Oke Pak Musakar, mungkin ada yang ingin kita tanya-tanya tentang porang ya. Sekalipun sebenarnya Bapak punya ahli di sini, tapi kan ini mungkin beda ya karena tanaman lain, hal baru Pak. ya, ya. Mungkin Bapak Jadi mau terus tanya ke terang- kami sebagai pelaku petani, apa yang Terus Bapak terang yang saya belum tahu tentang pora ini karena hal tanaman baru ya. Nah, makanya saya harus Silakan, belajar Pak. dari petani ya. kami Bukan siap. belajar, ya. Bukan belajar Saya Pak, kami cuma sharing Ya. ya. Jadi ini poran Pak Herman ini apakah ada masa tanamnya? Ya, masa Iya. tanamnya yang paling bagus ini. Masa tanam Ya, tuh. kalau misalnya anggap dari kalau orang batu ini Iya. seperti ini. Berikan silakan Pak ya. Ya. Terus terang Pak, porang beda dengan tanaman palawija lain macam jagung Ya. atau apa namanya kedelai ya, atau yang lainnya atau padi. Ya. Jadi porang itu mempunyai ada musim tanam ya. Ada musim tanam di mana bisa ditanam dan di mana bisa panen. Nah, musim tanam yang baik adalah musim sebelum penghujan. Nah, petani kan pada umumnya tahunya musim hujan itu ketika mau bersawah. Ya, Ya. ternyata di porang bukan begitu. Artinya awal dari musim hujan. Ya. Nah, awal dari musim hujan untuk tahun depan itu dimungkinkan diperkirakan di bulan 11-12. Ya. Itu masuk di awal musim. Nah, lewat dari segi musim itu Pak, porang mungkin tumbuh cuma tidak maksimal, akan berdampak ke hasil. Ya. Itu. Ya. Dari segitunya Pak, makanya disarankan teman-teman atau masyarakat petani yang mau berbudidaya porang ya ikut aturan main. Ya. Bukan aturan mainnya petani, aturan mainnya porang. Ya. Bukan aturan mainnya kami, aturannya porang begitu memang. Dia harus ditanam sebelum musim hujan. Nah, sepertinya sekarang ya Siap. tentu perlu bibit. Jadi bibit itu seharusnya barangkali dibeli Pak sekarang atau bagaimana ini? Ya. Tandanya ada ya? Jadi yang saya pahami Pak dan kami alami tahun-tahun kemarin, yang kendala kami itu adalah bibit. Ya. Persoalannya di situ. Jadi jalan yang baik atau konsep yang terbaik untuk budidaya porang adalah beli bibit sebelum tanam. Artinya apa? Ini kan bibit membutuhkan masa tidur. Ya, contoh misalnya kita panen ini hari, masa mau tanam bulan depan. Itu kan bibit dalam kondisi masih posisi tidur. Ya. Ya. Jadi akan berdampak nanti pada saat pengembangan. Jadi hal yang baik untuk budidaya porang 2 musim ke depan sama bulan 10-12 kita mau bercocok tanam dengan porang, ya harusnya siapkan bibit dulu. Sebelumnya. Iya. Nah, sekarang, nah tepatnya juga bibit yang ada sekarang itu, ini terutama dari Jawa ya, itu adalah bibit yang dorman full. Artinya memang dia bisa ditanam pada saat musim tanam. Seperti itu. Jadi jangan juga buka lahan dulu Pak sebelum ada bibitnya Pak Musakar. Oh ya Sampaikan. begitu. Karena apa? Takutnya kan ini bibit langka, ya. Takutnya Bapak dengan semangatnya, dengan seriusnya buka lahan, ternyata pas mau cari bibit, bibit sudah habis. Apa yang terjadi? Bapak tinggal tanam jagung. Jadi angan-angan Pak porang. Iya. Nah, Pokoknya kuncinya sedapkan benih, sedapkan bibit ya betul. sebelum ini. Dari manapun benihnya, yang penting kita bisa prediksi atau pahami bahwa bibit yang kita ambil itu betul-betul kualitasnya bagus. Itu persoalan bibit Pak. Ini kalau mau cerita porang Pak Musakar ini 1 hari tidak cukup Pak. Jadi ini saya mau tanya dulu lagi nih Pak Herman. Siap, Ini berapa bulan ini baru bisa dipanen ini? Kebetulan Pak, sebelum saja Pak, ini kan saya tanam tanpa naungan Pak ya, betul ya? Ini tanpa naungan. Artinya apa? Kalau kita bisa budidayakan di tanpa naungan, saya yakin dengan naungan pasti berhasil juga. Iya. Tumbuh, ini maksudnya tumbuh. Iya. Cuma ada perbedaan-perbedaan antara tanaman yang ditumbuh di naungan atau yang tanpa naungan, seperti itu. Iya. Jadi waktu tanam porang Pak cuma waktunya masa panennya itu 6 bulan. 6 bulan. Setelah 6 tumbuh. sampai 6 bulan. Ketika misalnya kita tanam bulan 1, berarti panen di bulan 6, Bulan 6. bulan 8 sampai
Nah, terus kan masa tanam panen itu Pak panjang kalau porang, bukan macam padi sudah masak atau jagung ini bulan harus ditebang. Ya. Kalau porang tidak, 6 bulan hidup, 6 bulan masa tidur. Artinya masa tidur itu adalah masa yang panen. Iya. Nah, persoalan nanti Bapak mau setelah mati bongkar atau panen, ya kita ikuti harga saja. Nah, karena pasar juga mengikuti situasi pasar. Iya. Kalau misalnya kita panen di masih hujan, pasti harga kurang Iya. bagus. Nah, nanti juga di 2-3 bulan ke depannya ya itu pasti bagus. Iya. Jadi kesimpulannya enak Pak tanam budidaya porang. Jadi umur berapa ini? 6 bulan? 8 bulan? Ini masih 7 bulan Pak. Masih 7 bulan? Iya, iya. Ini. Yakin 8 bulan ini tidak ada, habis. Habis ini mati semua ini? Mati semua. Oh iya. Oke. Ini yang saya ini kunjungi ini karena saya juga ada ya. bedeng-bedeng Pak ya, ada jalur. Ya ada ya, ternyata di bedeng. Apa fungsi dari jalur ini? Iya. Silakan supaya ini masyarakat tahu lebih luas. Saya juga tahu masalah. Tanaman porang perlu perlakuan khusus karena kita kan tahu pada dasarnya porang kan sejenis umbi. Ya, umbi kan butuh pembesaran Pak. Ya, bukan banyaknya, besarnya. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk besar ya? Tentu kan mempunyai harus perlakuannya tanah digemburkan. Ya. Sehingga ruang untuk membesarkan dirinya kan ada di situ. Nah, yang kedua tujuannya kenapa ada bedeng itu, coba bayangkan Pak Musakar, kalau ini misalnya sudah mati semua, ini kan tinggal hamparan rumput. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau panen, masa kita mau bongkar semua Pak ini tanah? Iya. Nah, jadi bedeng sebagai tujuannya juga meluruskan atau menandakan bahwa ini ada porang di bawah. Ini adalah artinya lebih efektif. Tenaga. Seperti itu. Malah kalau sudah banyak ya kita bisa tandai saja bilang di sini ada. Itu tinggal teknis Pak. Ada lagi pertanyaanku ini Pak Herman ini. Mana yang lebih bagus, kataknya ditanam atau umbinya? Ini. Ya. Kalau saya sih sesuai pengalaman bagusnya kalau pemula harus menggunakan katak. Ya. Karena katak di samping dia bisa bertunas sampai 5 ya. Nah, kalau umbi dia hanya bisa bikin Pak. Ya. Kalau umbi ini kan dari umbi Pak ya. Ya, dari umbi nih. Ini umbi hanya bisa 3. 1, 2, 3. Kita masing-masing mengeluarkan ya. Nah, jadi umbinya dulu ditanam ini. Ya, kalau katak bisa 1 rumpun ini. Jadi kita menang di jumlah batang. Jumlah batang kan perkaliannya ke katak. Iya. Artinya karena katak ya nilainya tinggi. Semakin banyak batang muncul, semakin peluang katak banyak. Tapi kalau umbi tetap 1. Iya. Terus kalau katak di samping tadi itu jumlahnya banyak, dari segi perawatannya juga tidak terlalu rawan. Ya, ketimbang umbi. Betul-betul nanti orang yang tidak ada juga salahnya tanam umbi, cuma kalau umbinya harus ada perlakuan khusus. Artinya apa? Kalau salah waktu menanam, umbi akan hancur. Ya, kan kita tidak mau ke sana Pak ya. Kalau jaraknya berapa ini? Kalau jarak Pak tergantung apakah dia di tanpa naungan atau di naungan, itu beda Pak. Bibit yang sama, ukuran yang sama, kalau ditempatkan misalnya di naungan, beda di yang tidak ada naungan. Kemudian perbedaan kedua adalah besaran bibit yang kita tanam. Contoh misalnya umbi yang besar 1 ons 2 ons kita tanam itu dengan jarak 25 kan nantinya rapat Pak. Jadi harus mungkin di jarak 30 atau 35. Kalau katak pada dasarnya dia menggunakan jarak tanam 25. Ketika ditanam di dalam naungan 25 dalam lardikan dalam tanpa naungan. Kalau kita tanam di dalam naungan mungkin jaraknya 30. Nah, kenapa Pak? Kenapa kita tanam di berdekatan atau jaraknya 25 di tanpa naungan? Contoh ini, artinya ketika dia besar
dia kan kontak dengan tanaman lain. Nah tujuannya kan matahari ya, kalau tanpa logam kan resikonya matahari Pak. Nah, ketika kelembaban ini tidak terjaga, ya orang akan menderita. Tapi kalau misalnya dia saling menutup, akhirnya kan lembab, nggak terlalu kering. Itu tujuannya Pak. Jadi kalau masalah ukuran atau jarak tanam nanti dikondisikan ya dengan jadi dari Pak Musakar bisa nanti sampaikan atau ada teman-teman yang diarahkan ke Musakar untuk konsultasi. Kami siapa? Sebenarnya ini Pak Arman ini saya kan belum tahu betul. Mudah-mudahan ada dari pertanian atau dari perusahaan bisa memanggil saya, khusus saya ini. Saya ingin sekali ini bagaimana saya bisa dilatih tentang porang. Kalau perlu di Jawa ini saya mau ini ke situ. Iya. Kalau ada misalnya anggarannya ya silakan panggil saya supaya saya bisa memasyarakatkan ini porang di khususnya di Kecamatan Pituriase ini. Ya begitu Pak ya. Barangkali Pak mungkin satu lagi nih. Saya punya sebagai pelaku petani. Ini dari perkembangan yang ada sebenarnya petani menginginkan porang dan berniat untuk menanam. Tapi kan porang kita paham porang Pak modalnya besar ya. Jadi tidak semua orang petani bisa membudidayakan dengan apa namanya dengan anggaran biaya yang besar itu. Jadi kemarin ada apa namanya semacam solusi ditawarkan oleh pemerintah. Pak Musakar juga tadi sudah sampaikan walaupun belum terlalu jelas aturannya bagaimana, aturan mainnya. Tapi kami sih sebenarnya begini Pak, jangan mungkin dikasih beban dulu lah kepada petani. Kita arahkan dulu bagaimana cara menanam walaupun skala kecil. Ya kita kasih bantuan yang tidak berisiko. Kenapa Pak Musakar, maaf ya, tanam porang tidak langsung sukses Pak. Kan pilihan, Anda mau sukses, Anda tidak sukses. Kedua-duanya Pak berpotensi. Nah kalau mereka tidak paham tentang porang, terus dapat bantuan dalam arti ada tanggung jawab, itu nanti ditakutkan akan berdampak stres. Jadi hal-hal yang paling bagus mungkin dibantu ilmunya dulu, kasih ilmu kah atau betul. Kasih tanaman apa namanya dia belajar. Jadi tidak ada risiko. Nah ketika dia sudah pahami semua itu dan sudah belajar tentang porang, bagaimana cara budidaya, biar 1 miliar dikasih 1 orang pasti yakin dia ambil dan kembali. Nah kalau belum paham tentang porang, 10 juta 5 juta dikasih kembali, dia akan susah. Itu permintaan kami Pak, mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau ilmu yang penting. Tapi kalau misalnya ada jalan lain, jalan yang lebih mungkin dengan tadi Bapak jelaskan ada bantuan semacam ini, ada pemerintah dalam ini menjamin sukses, ya kenapa tidak? Cuma dikhawatirkan tidak sukses. Itu. Siapa yang dirugikan? Tentu masyarakat, dan rugi juga kepada pemerintah. Kalau misalnya banyak yang gagal Pak, kan pemerintah yang punya program. Kan seperti itu. Nah tidak ada juga yang bisa bertanggung jawab bahwa pasti berhasil. Itu mungkin Pak. Barangkali bisa disampaikan ya. Oke, teman-teman semua ya, sahabat petani. Itulah tadi bincang-bincang kami salah satu seorang pejuang pangan Indonesia ya, garda terdepan di bidang pangan, ketahanan pangan. Beliau adalah salah satu penyuluh dari BPB Bila. Mudah-mudahan apa yang kami bincang-bincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terutama kami yang sudah melakukan ini dan mengajak kepada para calon petani porang untuk kita budidayakan porang secara bersama-sama dan sukses bersama-sama. Insya Allah kalau Tuhan dan kehendak kita mau untuk menanam porang, semangat kami, insya Allah kesuksesan itu akan kita raih bersama. Salam petani porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.